Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sersan Saresehan bersama Sandi. Kali ini saya hadirkan wanita-wanita hebat, cantik. Ini dia Rida Rahma Aulia dan Radela. Gimana kabarnya, Sarehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Iya ya, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah hadir, sudah mau bergabung di podcast saya di Sersan Saresehan Santai bersama Sandi. Sebelumnya saya mau tanya gimana kegiatan sehari-harinya atau apa ya kabar hari ini gitu. Untuk Teh Rida dulu boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama panjang saya Rida Rahma Aulia. Ya. Saat ini saya seorang mahasiswa di Universitas Kuningan, Ya. program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Mm-mm. dan sekarang saya sedang semester 6 di Uniku. Oke. Kebetulan saya untuk 1 tahun ke depan menjabat sebagai Mojang Jawa Barat sebagai Oke. perwakilan dari Kabupaten Kuningan kan. Siap, mantap. Oke, yang satunya lagi Teh Radela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radela Syafira Nezra. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, dan kebetulan baru aja melaksanakan sidang seminar proposal kemarin untuk skripsi. Apalagi? Sudah. Ya. Tenang aja, nggak apa-apa. Sersan, Saresehan, santai aja. Oke. Berarti kawan-kawan ini atau Teh Rida, Teh Ella ya posisinya sedang menempuh pendidikan ya. Yang satu sudah SUP ya atau SHP ya namanya ya? Belum. Masih 1 kali lagi sidang ya. 1 kali lagi Iya. sidang untuk lulus. Untuk lulus. Itu tahapannya apa aja sih biasanya? Kalau di Universitas Brawijaya sendiri itu pertama kalau kelulusan itu yang pertama sidang magang, kedua seminar proposal, itu dari penelitian bab 1 sampai bab 3 dulu, kemudian yang terakhir itu namanya sidang komprehensif. Kalau sidang magang itu sidang apa sih? Bisa agak dijelaskan? Jadi sidang magang itu kita di dalam 1 semester itu melaksanakan magang. Oke. Iya, melaksanakan magang, kemudian pas sudah selesai itu untuk mengkonversi mata kuliah dalam 1 semester yang sebelumnya ditempuh seharusnya di perkuliahan tapi diganti ke magang itu dilaksanakan sidang jadi per setiap mata kuliahnya. Oke, berarti setelah sidang magang terus sidang seminar proposal itu bab 1 sampai bab 3, kemudian sidang komprehensif itu bab 4 sampai bab 5 hasil dari penelitian. Berarti setelah itu selesai. Sarjana. Oke. Kalau Teh Rida sendiri sekarang sibuk apa di kampusnya? Di kampus kuliah aja sih Kang. Kuliah. Iya, kebetulan tapi pernah menjabat sebagai ketua hima juga sebenarnya selama 6 bulan. Ketua hima mahasiswa manajemen. Oke. Iya. Oke, siap. Teh Rida, tadi kan sedikit menarik nih yang disampaikan. Teh Rida ini 1 tahun ke depan jadi Mojang ya, Mojang Jawa Barat, perwakilan dari Kabupaten Kuningan kan ya. Betul. Apa sih yang memotivasi Teh Rida mau bergelut, mau ikut, mau berkompetensi di bidang itu? Apa sih yang membuat Teh Rida ingin gitu melakukan itu? Sebenarnya Rida itu tertarik ikut Mojang itu dari pas SMA. Oke. Cuma kan kalau maju ke Jawa Barat itu kita harus mengikuti dulu dari kabupaten ya. Jadi dari kabupaten yang mengirimkan ke Jawa Barat. Oke. Rida sendiri ikut Mojang itu karena tertarik untuk mempertahankan budaya yang ada gitu, karena kan kebanyakan sekarang Gen Z apalagi ya tidak tahu gitu budaya sendiri yang ada di wilayah itu, tidak tahu kebanyakan. Jadi Rida tuh pengen memperkenalkan kembali budaya terus pariwisata yang ada gitu, karena kan tugas Mojang Jajaka itu tidak hanya menjadi nonoman panutan tapi juga harus melestarikan budaya serta pariwisata yang ada. Oke. Yang Rida tahu di Kabupaten Kuningan
budaya apa, budayanya apa aja sih, dan pariwisatanya yang paling hits atau paling terkenal pariwisatanya di mana? Barangkali nanti sahabat Sersan yang dari luar kota mau main ke Kuningan, jadi bisa di ini juga gitu. Budaya yang menarik di Kabupaten Kuningan itu salah satunya ada Serentahun. Serentahun, ya, yang di Cibubur ya? Iya betul, itu kan dilakukan tanggal 18 sampai 22 bulan Rayagung. Ya, jadi Serentahun ini adalah budaya kayak hasil panen, mensyukur hasil panen gitu. Kalau Serentahun itu. Nah, Serentahun itu dilaksanakan tanggal 18 sampai 22 bulan Rayagung. Kebanyakan itu masyarakat Cigugur yang melaksanakannya. Lalu di Serentahun ini ada juga yang namanya Tari Buyung. Tari Buyung. Iya, di dalamnya itu. Nah, Tari Buyung ini setiap gerakannya memiliki makna. Jadi si Tari Buyung ini dilaksanakan di Serentahun tersebut. Nah, setiap gerakannya itu memiliki makna. Salah satunya, misalnya nih si wanita itu memegang kendi di atas kepala sambil itu erat kaitannya dengan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu. Satu lagi itu yang tadi yang pariwisatanya. Pariwisatanya yang sekarang lagi hits ya. Iya betul, yang itu yang hits tuh apa sih di Kuningan? Sekarang yang paling banyak dikunjungi gitu. Atau Waduk Dharma untuk saat ini ya. Waduk Dharma. Apa sih yang ada di Waduk Dharma kok bisa hits gitu? Waduk Dharma itu sekarang dikenal karena memiliki waduk yang besar sekali ya. Terus juga memang di situ kita bisa melihat sunset juga kalau misalnya sore. Juga ada wahana-wahana juga di situ tuh. Terus kan selain Waduk Dharma juga ada Desa Jagara. Di mana Desa Jagara itu kan sekarang memiliki udah hampir jadi desa wisata juga ya Desa Jagara. Betul. Pernah saya ke sana juga waktu kemarin libur ya. Iya. Luar biasa wahananya, fasilitasnya karena Desa Jagara itu sekarang mereka itu membudayakan masyarakatnya sendiri yang terlibat di situ. Jadi mereka memperkerjakan masyarakatnya untuk bisa mengembangkan desa tersebut. Seperti siap. Itu. Luar biasa ya, berarti Teh Rida sudah lumayan aktif ya. Aktif banget malahan ya jadi perwakilan dari Kabupaten Kuningan. Untuk Teh Radela nih, kan Teh Radela hari ini sedang mau menyelesaikan pendidikan di kampus Brawijaya ini. Tadi apa jurusannya tuh? Administrasi publik. Iya. Administrasi publik itu apa sih yang Teh Radela tahu atau Teh tahu yang sering dilakukan lah? Biasanya kan administrasi publik biasanya kita konotasinya administrasi itu hanya mencatat, menulis. Seperti apa sih yang sebenarnya administrasi publik itu? Sebenarnya administrasi publik itu lebih ke tata kelola pemerintahan. Jadi bagaimana cara merancang, mengevaluasi, terus mengimplementasi kebijakan yang ada di pemerintah yang nantinya pada akhirnya itu kembali lagi untuk pelayanan untuk masyarakat. Jadi fokusnya lebih ke pelayanan publik gitu. Jadi lebih ke proses untuk merancang kebijakan publik, mulai dari rumusan masalahnya, kemudian analisis kebijakannya, sampai ke bagian rekomendasi kebijakannya gitu sih. Yang membuat Teh Radela ingin atau kok bisa masuk ke mengambil jurusan itu, apa sih motivasinya gitu Teh? Itu sih di awal atau punya punya cita-cita gitu ya, punya cita-cita jadi pejabat atau apa gitu Teh? Enggak sih. Kalau punya cita-cita jadi pejabat enggak sih, cuman aku pas awal milih jurusan itu lebih karena tertarik aja, kayak penasaran gitu gimana sih cara pemerintah itu di awal cara membuat kebijakan tuh kayak gimana, cara mengelola kebijakannya, mengimplementasi sampai mengevaluasi kebijakan yang ada untuk masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien tuh kayak gimana sih gitu. Berarti secara tidak langsung Teh Rida dengan Teh Radela ini berkaitan, yang satu memperjuangkan budaya dan pariwisatanya, karena yang saya tahu di Brawijaya itu tepatnya di Kota Malang ya. Iya, di Malang. Di Kota Malang. Kota Malang itu kan kota wisata juga ya, kalau nggak salah ya. Iya. Karena banyak wisata-wisata yang bisa dikunjungi. Pernah saya ke sana ke
ke Malang gitu ya, ke Malang luar biasa, harganya murah dan ramai terus. Katanya ya, ini mah sedikit cerita aja, katanya di Malang itu karena kampusnya banyak, secara ekonomi dengan menghadirkan mahasiswa dari berbagai daerah, perekonomian daerah itu bagus katanya, seperti itu. Apakah benar nggak sih? Benar. Brawijaya seangkatan Teh Radela ada berapa ribu yang Radela tahu perkiraan sih kalau nggak salah di tahun 2021 itu mahasiswa barunya kurang lebih 30 ribuan ya. Luar biasa ya. Aina kalau 30.000 kali satu mahasiswa, satu kali jajan 10.000 aja udah berapa ratus juta itu. Iya. Ini apa namanya, kan Teh Radela dan Teh Rida ini termasuk generasi zilenial ya. Apa sih yang Teh Radela dan Teh Rida tahu terkait generasi zilenial ini? Yang saya dengar sih, generasi zilenial ini mau uang banyak, nggak mau kerja, tapi nggak mau ada tekanan. Apakah benar seperti itu, Cing? Atau dijelaskan barangkali sesuai dengan apa yang kalian rasakan? Emang bener sih ya. Oke. Generasi milenial, generasi Gen Z ya. Gen Z itu emang dia mager banget orangnya. Cuman dia tuh gimana ya? Kayak misalnya contohnya nih, mau kerja. Oke. Misalnya ada kerja sampai lembur. Si atasannya ini misalnya nyuruh kerja sampai lembur, tapi si bawahannya itu mager gitu. Kayak males gitu orangnya tuh. Tapi si orang ini gak tahu gimana caranya harus punya banyak uang misalnya. Tapi mereka mager, mereka gak mau berusaha. Apakah hal ini baik atau seperti apa? Kok bisa ya males tapi mager gitu ya, mager tapi pengen banyak uang. Berarti apa yang dia lakukan, tapi saya lihat passionnya bagus, fashionable, instagramable, pokoknya mah di dunia media mah wah aja. Apakah benar seperti itu? Coba Teh Radela, seperti apa sih tanggapannya? Kalau menurut aku sih nggak semuanya ya seperti itu, tapi rata-rata menurut aku Gen Z itu lebih ke kerja cerdas dibanding kerja keras. Iya, kayak yang bagusnya sih ya dengan memanfaatkan AI kayak gitu kan bagus ya, tapi harus dipilah-pilah lagi sih. Iya, untuk yang buruk-buruknya biasanya lebih ke apa-apa melibatkan mental health. Iya, kadang-kadang apa-apa ya mentalnya terkena, tahu-tahu langsung nangis, curhat ke siapa gitu ya. Turun kamar gitu ya. Teh Rida suka seperti itu juga ya? Alhamdulillah. Oh, suka ya. Oh, berarti masuk generasinya ya. Teh Rida juga sama, kalau ada masalah ngurung di kamar? Enggak sih. Oh, enggak juga ya? Olahraga, oke. Oh iya ya. Saya dengar Teh Rida ini lagi semangatnya apa ya? Running, hiking, jalan-jalan. Itu apa sih yang memotivasi kok senang jalan? Lebih ke mau membangun lifestyle sehat aja sih. Lifestyle sehat ya. Iya. Tapi tidak dipublis kan? Dipublis tuh kayak olahraganya cuma beberapa langkah, foto, statusin, enggak gitu kan? Enggak sih. Takutnya cuman ini aja, cuma ngasih tau orang-orang yang hiking gitu. Nah, gitu. Tapi beneran kok sehari minimal 5.000 steps. 5.000 step. Terakhir itu hiking kemana sih? Terakhir yang Teh Radela jalani itu? Kemarin tuh terakhir ke Bukit Lambosir. Bukit Lambosir. Iya. Itu di mana sih Bukit Lambosir? Tahu nggak? Tahu, coba bantu Teh Radela. Arah Linggarjati ke sana lagi ya. Oke. Berapa itu berapa ribu? Kalau dari rumah kita kan di Kuta Raja ya. Ke Bukit Lambosir, Kecamatan Maleber. Iya. Perjalanannya 1 jam. 1 jam ke Bukit Lambosir sampai sana itu. Kemarin kita pulang pergi naik turun terus balik lagi itu kayaknya hampir 10.000 steps di Bukit Lambosir. Terus apa ya? Kan Teh Radela ini kan kemarin seneng running,
itu kan tujuannya pengen hidup lifestyle sehat ya. Tapi kan maksudnya apakah ini menjadi siwar atau apa namanya tuh untuk pemberitahuan ke teman-teman yang lain, generasi yang lain, kalau lagi ada masalah itu harusnya olahraga, jangan ngomong di kamar gitu, apa seperti itu? Sering-sering disuarakan gitu. Kamar gitu. Tapi memang seru sih, emang seperti itu. Aku sih karena aku suka aja beraktivitas gitu, karena ekstrovert juga kan. Jadi kayak lebih berasa hidup aja gitu kalau berkegiatan. Kalau di kamar kayak suntuk. Perasaannya. Ini dua karakter yang berbeda ya. Alhamdulillah ya bisa hadir di podcast Sersan ya. Nah, untuk giat di sosmed, di sosmed ini hari ini hampir peralihan kegiatan ya, bahkan dunia hari ini sebagiannya sudah pindah ke sosmed. Nah, katanya kan sosmed hari ini bisa menghasilkan ekonomi, bisa banyak positifnya, banyak negatifnya ya. Nah, menurut kalian sosmed hari ini itu seperti apa sih? Apakah menggunakan banyak positifnya atau negatifnya untuk generasi kalian terkait sosmed yang digunakan? Menurut aku sih lebih banyak positifnya ya, karena dengan sosmed sekarang orang-orang juga mudah banget untuk mendapatkan komisi, cuan, mendapatkan uang dari TikTok, dari Instagram, endorse segala macam. Cuman ya kuncinya harus percaya diri sih. Percaya diri ya. Iya. Kalau untuk bikin konten-konten. Kalau media sosial menurut Rida itu sekarang emang bagus banget ya. Karena bisa naikin branding kita juga gitu. Cuman kalau untuk menghasilkan uang sih tergantung ya. Karena ada yang positif, ada yang negatif. Kita lihat dulu dari si orang ini tuh menghasilkan uangnya dengan cara apa. Misalnya nih ada live TikTok, tapi menurut yang dilihat itu negatif. Nah itu juga mungkin bisa ngebuat orang yang ngelihat itu jadi negatif juga gitu. Karena misalnya nih live TikToknya tuh joget-joget atau apa gitu. Kan orang-orang yang ngelihat juga kayak apa sih gitu ya. Meskipun emang niatnya cari uang gitu, tapi kalau misalnya yang dilihatnya atau yang pemikiran orang kan beda-beda. Betul. Jadi mungkin ada sisi negatif dan positifnya sih. Dan mungkin akan mempengaruhi kecerdasan juga sih kalau menurut Rida itu. Berarti apa sih yang harus dilakukan supaya penggiat media sosial atau yang punya akun TikTok, Instagram dan lain sebagainya supaya tidak terlalu terjerumus ke hal yang negatif gitu? Apa sih yang harus dilakukan biasanya? Yang harus dilakukan kalau misalnya main di media sosial. Media di sosial kan kadang-kadang kita kalau menggunakan TikTok tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Tahu-tahu kan ya punten. Tahu-tahu ada yang pakai di video ngerekam joget-joget pakai baju busana yang kurang sopan. Nah itu supaya kita tidak masuk ke dalam itu, kita harus seperti apa supaya penggunaan TikTok ini lebih baik gitu. Penggunaan media sosial ini lebih baik. Jadi diri sendiri sih ya. Jadi diri kalau sendiri. Menurut Rida itu. Menurut aku sih kitanya kontrol diri sih. Kontrol diri ya. Iya, kontrol diri. Untuk lebih memilah tayangan-tayangan yang emang kita tontonnya tuh lebih ke yang edukatif, misalnya tentang, kan banyak ya sekarang udah tentang apapun ada, tentang mental health, tentang pendidikan, tentang program-program segala macam, program apa tuh kalau kuliah di luar negeri? Apa? Tukar pelajar atau apa? Iya, pertukaran pelajar lah, magang, info cari kerja, info segala macam yang edukatif itu kan sekarang udah tersebar luas juga kan infonya, sudah mudah juga. Ya sih, lebih dipilah aja tayangan-tayangannya. Karena sekarang itu semua udah ada di sosial media ya. Iya, karena ya sekarang mah HP atau sosial media itu udah digenggaman. Iya, karena sekarang juga menurut Rida kecerdasan elektronik kayak gawai gitu justru malah ngebikin orang-orang tuh jadi
terhindar gitu loh. Kayak misalnya sekarang AI, mahasiswa itu kebanyakan ngerjain tugas nyontek ke AI gitu. Jadi kecerdasan mereka itu bukan bener-bener atas kepemikiran masing-masing, tapi dari AI gitu. Berarti ada yang berubah ya? Ada yang berubah dari segi pemikiran. Lebih banyak dibantu oleh teknologi ya, atau robot ya. Ini apakah ini menjadi kemajuan perubahan yang baik atau yang positif terhadap adanya AI? Segala sesuatu yang kita mudahkan itu gampang kita serap gitu. Apakah ini perubahan menuju lebih baik atau memang menuju kemunduran gitu ya bahasanya, pandangannya gitu terkait perubahan-perubahan teknologi yang sangat canggih ini? Keduanya sih, positif dan negatif. Ya positifnya kita jadi lebih mudah mendapatkan informasi, mencari informasi, apa-apa segala mudah. Tapi ya negatifnya jadinya otaknya lebih lamban kali ya, lebih lamban untuk bekerja, nggak diasah gitu kali. Jarang dipakai. Tapi ini nih saya punya punya keresahan tersendiri. Saya itu nggak tahu kenapa ya gadget atau gawai ini, kalau kita memikirkan sesuatu pas kita lagi memikirkan tentang kesehatan, pas saya buka TikTok, buka Instagram, tahu-tahu yang kita scroll tuh tentang kesehatan, berarti kan saya punya pemikiran apakah ini memang kita ini sudah mulai dirancang oleh gadget gitu ya? Apakah Teh Rida, Teh Radela ini sama melakukan merasakan hal itu? Contoh kayak saya tahu-tahu buka TikTok, cek tentang kesehatan, tahu-tahu ada, kalau buka TikTok obat kesehatan, obat ini banyak rekom lah gitu, sesuai dengan apa yang di pikiran kita. Itu seremnya AI juga sih. Oh gitu, seremnya ya? Iya, kayak bisa nyamain algoritma kita gitu, kayak apa yang kita search pasti ikut kan algoritmanya nanti, kayak semuanya terkait gitu. Untuk ke depan gitu ya, untuk anak muda, mahasiswa khususnya ya, baik remaja ataupun pemuda, apa sih yang akan disampaikan oleh Teh Radela, Teh Rida, pesannya gitu untuk anak muda ke depan harus seperti apa nih dalam menata hidup? Coba diinikan pesan atau untuk sahabat sersan lah. Sahabat sersan kan ada yang anak muda, ada yang mahasiswa, ada pelajar. Pesannya apa sih dalam menata hidup itu kita harus ngapain? Coba Teh Radela dulu. Pesannya untuk anak muda zaman sekarang ya, harus mentalnya harus lebih dikuatkan lagi. Iya, jangan apa-apa menyerah. Terus apalagi ya, lebih aktif mungkin ya, jangan di kamar terus. Jangan fokus dengan gadget. Lebih mengeksplor dunia luar gitu. Udah sih. Teh Rida? Kalau dari Rida, jadi diri sendiri sih paling penting. Jadi diri sendiri. Lalu kita harus bisa menerima kritik dari orang lain. Karena gimana pun menurut Rida, kritik orang lain itu juga dapat membantu kita untuk berkembang buat kedepannya. Dan yang paling penting, kita harus punya tujuan hidup. Gimana sih kita kedepannya mau jadi apa sih? Kan saya pernah dengar tuh, kita ini akan menjadi generasi emas di tahun 2045 ya. Berarti kan hari ini kita harus sudah mempersiapkan. Tadi mentalnya harus dikuatkan, jangan apa-apa nangis, apa-apa ngurung di kamar. Terus yang kata Teh Rida, jadilah diri sendiri. Jangan merasa diri kita ini paling paling bobrok, paling rapuh gitu ya. Quote-nya nih, quote untuk sersan, quote dari Teh Rida sama ya beberapa kata lah, cing prinsip atau quote yang mau disampaikan apa? Quote-nya Teh Rida barangkali punya quote apa gitu. Coba. Kalau Rida tuh punya motivasi gini ya, jadilah yang terbaik dari orang-orang yang baik. Dan kalau misalnya kita nggak bisa jadi orang baik, kita jangan jadi jahat. Siap.
Terima kasih. Siap, Teh Radela? Punya quote nggak? Punya prinsip hidup nggak? A few moments later. Kata-kata hari ini. Apa tuh? Dipuji tidak terbang, dihujat tidak tumbang. Oke, luar biasa ya. Saya juga punya quote atau punya prinsip hidup. Kalau saya sih sederhana karena berangkat dari kehidupan saya sebelum-sebelumnya yang akhirnya saya rangkum jadi sebuah kata. Sederhana prinsip hidup saya, teruslah berbuat baik. Jika kamu beruntung, kamu akan ditemukan orang baik. Tapi jika kamu tidak beruntung, kamu akan menemukan orang baik. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan hal baik, berbuat baik, kita tidak akan rugi. Jadi seperti itu ya, kawan-kawan Sersan, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini, dan Teh Radela, terima kasih ya sudah nongkrong, sudah saresehan dengan saya di sini. Next ke depan kita kolaborasi lagi, dan jangan lupa ya untuk di follow atau diikuti, di subscribe akun sosmed kita di Sersan gitu ya, YouTube Sersan, di subscribe, komen, and like, serta kalau berkenan dan senang di share. Barangkali Teh Radela sama Teh Rida punya akun sosmed yang ingin diinikan, tinggal di sini aja disebutkan gitu. Akun Instagram aku Ridha Rahma Aulia. Oke. Akun Instagram aku Radela Nezra. Oke, terima kasih. Saya cukupkan ya untuk Sersan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.